Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Live Rocket Channel. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan blending option pada Adobe Photoshop. Langsung saja, yang kita lihat di sini, yang kita perhatikan, ini adalah tampilan dari welcome screen dari Adobe Photoshop. Nah, blending option itu adalah sebuah efek yang diberikan oleh Adobe Photoshop. Jadi penggunaannya sangat mudah sekali. Tampilan awalnya dari Adobe Photoshop adalah seperti ini. Welcome screen-nya adalah seperti ini. Nah, ini kita closing saja. Kemudian dari sini kita klik file, pilih new. Nah, kita tentukan dulu. Misalnya nama filenya nanti adalah latihan blending. Blending option. Kemudian ukurannya yang ada di sini terserah dari kita, ya kan? Kita ambil aja yang paling utama untuk memberikan ukuran, satuan ukuran. Anda bisa menggunakan pixel, inci, sentimeter, milimeter, poin, pikas, dan coulombs. Kalau kita memang biasa menggunakan sentimeter, ambil aja sentimeter. Width itu adalah lebarnya, height-nya adalah tingginya dari bidangan yang kita buat. Misalnya di sini kita anggap saja supaya gampang ya, ukurannya, width-nya kita buat seperti ini aja. Misalnya 20, height-nya kita buat 10. Resolusinya pixel per senti ya. Ini biarkan seperti ini saja. Defaultnya seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, nanti kita akan melihat sebuah bidangan seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini adalah kita lihat tools yang ada di sebelah kiri. Sekali lagi, Adobe Photoshop itu digunakan untuk desain berbasis bitmap. Jadi editing foto kita bisa menggunakan Photoshop ya. Beda sekali dengan yang ada di CorelDRAW yang digunakan untuk membuat atau untuk editing gambar berbasis vektor. Di sini akan saya jelaskan langkah-langkah menggunakan blending option. Blending option ini yang paling mudah misalnya saya buat untuk membuat tulisan atau teks, melakukan efek pada teks. Ini di sebelah kiri di toolsnya kita ambil huruf T, klik satu kali, kemudian kita klik di sini satu kali. Nah, bagaimana kita cara membuatnya? Cukup ketikkan tulisan di sini ya. Misalnya kita ambil tulisan peppermint. Ini hanya sekedar contoh. Arahkan ke sini ya. Sebelah kiri ini gambar panah, move tool, klik satu kali. Nah, sebentar. Ctrl T untuk mengeluarkan nodenya. Nah, kita bisa atur ukuran dari sini. Enter. Bagaimana cara mengeluarkan notesnya tadi? Gunakan Ctrl T.
Tapi jangan lupa posisi di layer Anda, lihat layer sebelah kanan, ini harus berada di teksnya itu, bukan di bawah. Salah nanti. Yang bergerak adalah yang bawah. Kalau ingin paperMe-nya yang bergerak, harus diklik di sini. Kemudian Ctrl T, kita bisa melakukan ini, misalnya memindah, ya kan, merubah ukuran, resize seperti ini. Oke. Kemudian kalau sudah, bagaimana misalnya kita ingin mengganti tulisan atau jenis huruf, kita enter dulu. Sama saja, klik T satu kali, kita lakukan blocking text. Kita ambil di sini sebelah kanan kiri, maaf ya, sebelah kiri. Kita klik, kita ambil jenis tulisannya. Nah, misalnya tools, wah ini nggak berbentuk nanti ini. Misalnya yang lain, wah ini nggak apa-apa. Kemudian Ctrl T, jadinya seperti ini. Enter. Nah, bagaimana cara membuat blending atau mengeluarkan blending optionnya? Ada di teks ini, dilihat di sebelah kanan. Kita klik kanan, kemudian ambil blending option. Nah, dialog boxnya dia akan keluar di sini. Kita bisa geser sedikit. Maaf ya, bisa kita ulangi lagi. Kita geser ke kiri, kemudian sekali lagi klik kanan, ambil blending option. Kemudian, nah, di dalam dialog box ini ada beberapa efek yang mungkin bisa kita ambil, kita sesuaikan dengan teks yang ada di sebelah kiri. Misalnya, kita mau mengambil yang paling atas, yaitu drop shadow. Drop shadow itu adalah bayangan. Kita klik satu kali di sini. Nah, lihat efeknya dia langsung keluar. Tinggal nanti kita mengaturnya dari sini. Sekali kita klik satu kali drop shadow yang ada di sini, di atas ini, di sebelah kanan dialog box juga akan berubah khusus untuk drop shadow. Di sini akan ada tulisan opacity. Opacity yaitu ketebalan ya, ketebalan dari kecerahan, tingkat kecerahan dari bayangan itu sendiri. Kita lihat efeknya semakin ke kiri dia semakin putih. Semakin ke kiri dia akan semakin jernih. Jadi nggak kelihatan drop shadow-nya. Kemudian angel ini adalah sudutnya, sudut jatuhnya seberapa, sudut cahayanya seberapa, gitu. Nah, distance ini adalah jaraknya, jarak jatuhnya dari bayangan itu sendiri. Misalnya kita geser. Nah, semakin ke kanan kalau kita menggeser, jarak jatuhnya akan semakin jauh. Spread ini adalah semburannya. Nah, lihat, kelihatan banget ukuran dari bayangan itu sendiri. Sekarang kita lihat. Nah, semakin ke kiri dia akan semakin jelas ya. Semakin ke kiri semakin jelas. Oke, kalau ini sudah, pilihan selanjutnya Anda boleh klik OK di sini, atau Anda boleh mengambil yang lain. Artinya mengambil efek yang lain. Kalau sudah diberikan shadow, mungkin kepingin dicobain apa ya? Mungkin ingin mencoba bevel and emboss. Silahkan, bevel and emboss digunakan. Teks itu akan terlihat seperti lebih timbul gitu, akan lebih timbul. Coba dilihat efeknya. Satu kali saya klik bevel and emboss, klik. Nah, lihat perbedaannya. Nah, kalau ingin posisinya atau kalau ingin ini dibuat lebih jauh, lebih dekat, letakkan dilihat di navigator atas. Lihat perbedaannya. Ini hanya untuk zoom aja ya, tapi nanti bisa kita lakukan. Berarti harus closing ini dulu. Sekarang kita kembali ke bevel and emboss. Ini juga akan berubah. Yang awalnya tadi kita memilih drop shadow, kemudian tulisan yang atas ini drop shadow, sekarang berganti menjadi bevel and emboss. Nah, untuk membuat bevel and emboss ini, lihat kelihatannya sekarang sudah kelihatan lebih tebal.
Ini bisa kita atur lewat ukuran juga, sama. Kita geser ke kiri, ke kanan, lihat jatuhnya. Nah, bevel and embossnya, softennya, karakteristiknya seperti apa, kita bisa pilih di sini, ya kan? Kemudian ada beberapa nanti di sini yang bisa dicoba sendiri, silahkan. Saya akan menggunakan teks yang lain. Sekarang saya hanya mencoba dua jenis efek saja, drop shadow, bevel, dan bevel and emboss, itu ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kalau sudah klik OK seperti ini, Anda bisa melakukan saving. Bisa melakukan saving. Misalnya file, save as, mau dijadikan apa bentuknya di sini. Mau jadikan bentuk apa? PNG bisa, BMP bisa, JPG bisa. Bisa kita pilih. BMP bisa, JPG bisa, PNG bisa. Atau ambil saja misalnya JPG. Oke lah, ambil JPG, nggak masalah. Ini sudah jadi seperti ini. Latihannya adalah latihan blending option. Kalau sudah, tinggal kita save aja. Klik OK. Nah, sekarang kita cari filenya tadi ada di mana ya filenya. Klik di sini. Ada di pictures. Tidak ada di download. Nah, sudah ada di ini. Kita lihat, kita open. Nah, ini adalah file kita. Ya, ini adalah file kita yang kita buat tadi. Lihat bentuknya seperti ini. Oke, paham ya? Nah, itu adalah cara sederhana, sedikit contoh saja bagaimana cara menggunakan blending option. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi